Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Memasuki bait ke-31 hingga ke-35. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hayyun alimun qadirun muridu sami' basirun ma yasha yuridu. Hayyun, Allah itu maha hidup dengan kehidupan yang ajali, yaitu tidak berawal, abadi, tidak berakhir, tidak bergantung pada tubuh, roh, dan organ seperti makhluk. Ini merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah yang utama. Alimun, Allah itu maha mengetahui, mencangkup segala sesuatu yang nyata maupun tersembunyi, yang telah, sedang, dan akan terjadi. Bahkan yang tidak terjadi, seandainya terjadi, Dia tahu bagaimana kejadiannya. Qadirun, Allah itu maha kuasa, memiliki qudrah atau kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu, mampu menciptakan, mengubah, menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya. Kekuasaan Allah tidak terbatas oleh sebab-sebab alam atau logika manusia. Muridun, Allah itu maha berkehendak. Semua yang terjadi di alam ini adalah karena kehendaknya. Allah berkehendak atas semua yang diciptakan, baik dan buruk, menurut manusia. Semuanya dalam iradahnya, tetapi kehendak Allah berbeda dari ridhonya. Tidak semua yang dikehendaki diridhoinya. Sami', Allah itu maha mendengar segala sesuatu atau segala suara tanpa batas dan tanpa alat pendengaran seperti makhluk. Tidak ada suara yang tersembunyi darinya. Basirun, Allah itu maha melihat segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kecil ataupun besar, tidak tergantung cahaya, jarak, arah, ataupun mata. Ma yasha yuridu, apa yang Dia kehendaki itulah yang dikehendakinya. Artinya Allah memiliki kehendak yang mutlak dan tidak ada yang dapat memaksakan sesuatu atasnya. Ini juga menegaskan bahwa tidak ada yang bisa memaksa Allah, tidak ada yang bisa membatalkan kehendaknya. Bait di atas menanamkan iman yang kokoh terhadap tauhid. Sifat meyakini Allah maha sempurna dalam sifatnya, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, dan segala yang terjadi adalah karena kehendaknya. Maka manusia hendaknya bergantung sepenuhnya kepada Allah yang maha kuasa dan maha mengetahui, dan menyadari bahwa tiada yang luput dari penglihatan dan pendengarannya. Mutakallimun, thumma sifatuz dzati laisat bi ghairin aw bi 'ainidz dzati. Mutakallimun, Allah adalah zat yang memiliki sifat kalam atau berbicara. Dia berfirman dengan firman yang ajali, bukan huruf, bukan suara,
dan tidak menyerupai ucapan makhluk. Ini menegaskan bahwa kalam adalah salah satu sifat ma'nawiyah bagi Allah. Summa sifatul dzati, sifat-sifat zat yaitu sifat yang melekat pada zatnya Allah secara ajali dan abadi, seperti kudrah kekuasaan, iradah kehendak, ilmu haya hidup, sam'un pendengaran, basar melihat, kalam berbicara. Semua ini disebut sifat al-ma'ani atau sifat makna yang wajib bagi Allah. Laisat bighairin, artinya sifat-sifat tersebut bukan sesuatu yang terpisah atau lain dari zatnya. Ini adalah penolakan terhadap keyakinan kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa jika kita tetapkan sifat untuk Allah, berarti kita telah menjadikan sifat sebagai sesuatu yang lain dari zatnya, dan itu adalah syirik. Ini menurut keyakinan kaum Mu'tazilah. Dan ahlu sunnah kita katakan atau mengatakan sifat-sifat itu bukan lain dari zatnya, karena sifat-sifat itu melekat pada zat Allah, tapi juga bukan identik mutlak. Au bi'ainiz zati, dan juga bukan sepenuhnya identik dengan zatnya itu sendiri. Ini untuk menghindari keyakinan yang menyamakan zat dan sifat secara mutlak. Seperti Allah itu ilmu, Allah itu kuasa secara identik. Seakan tidak ada perbedaan antara zat dan sifat. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, zat dan sifat itu bukan dua wujud terpisah, tapi juga bukan satu wujud yang sepenuhnya sama. Hubungannya seperti ilmu melekat pada orang yang berilmu, tapi kita tidak mengatakan bahwa ilmu adalah orang itu sendiri. Konteks akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang pertama yaitu yang azali, atau tidak didahului ketiadaannya. Iqamah bidzatihi, melekat pada zatnya, bukan makhluk juga, bukan terpisah darinya, dan bukan zat Allah itu sendiri secara identik. Maka Allah memiliki sifat ilm, tapi kita tidak mengatakan Allah itu adalah ilmu. Allah memiliki iradah, tapi kita tidak mengatakan Allah adalah kehendak. Ini adalah prinsip tengah antara Mu'tazilah yang mengatakan menolak semua sifat, dan Mujassimah yang menyamakan sifat dengan zat secara jasmani. Faqudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Faqudratun, kekuasaan Allah, sifat yang wajib bagi Allah. Sifat ini berarti Allah mampu menciptakan, mengubah, menghidupkan, mematikan, dan melakukan apapun yang termasuk dalam hal mungkin atau kemungkinan logis. Bimumkinin ta'allaqat, kekuasaan Allah itu terkait dengan setiap hal yang mungkin terjadi. Dan ilmu kalam al-mumkin adalah segala sesuatu yang mungkin wujud atau tidak wujud. Bukan mustahil, yang mustahil seperti adanya Tuhan kedua. Bukan wajib binafsih, seperti wujud Allah yang pasti. Tapi sesuatu seperti langit, bumi, manusia, binatang, gerak, diam, dan lain sebagainya, semua ini mungkin ada dan mungkin tidak ada, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kudrah Allah mencangkup semua hal yang mungkin, bukan hal yang mustahil atau yang pasti adanya. Bila tanahi ma bihi ta'allaqat, bila tanahi tanpa batas, tidak terhingga. Ma bihi ta'allaqat, apa saja yang dengannya kudrah itu terjadi, yaitu segala hal yang mungkin. Artinya tidak ada batas jumlah atau jenis kemungkinan yang bisa dijangkau oleh kekuasaan Allah. Kekuasaannya tidak terbatas oleh ruang,
waktu, sebab akibat atau kuantitas. Jika ada 1.000.000 semiliar atau tak terhingga kemungkinannya, semuanya bisa Allah wujudkan jika Ia menghendaki. Konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kerangka akidah, qudrah Allah adalah sifat ajali dan qaimah bil dzatihi, yaitu melekat pada zatnya. Qudrah itu terhubung atau berhubungan dengan semua hal yang mungkin dan tidak berkaitan dengan mustahil, seperti menciptakan Tuhan lain atau batu yang tidak bisa diangkat. Ini mustahil secara zat. Wajib binafsi seperti wujud Allah sendiri, karena wujudnya tidak tergantung qudrah. Qudrah Allah tidak terbatas oleh jumlah atau ruang lingkup objek. Inilah sebabnya kaum ahlu sunnah menolak pendapat filosof seperti Aristoteles dan kelompok Mu'tazilah yang membatasi kekuasaan Allah atas alam semesta. Wa wahdatan au hislaha wa mithlu dhi iradatun wal ilmu lakin ammadhi. Wa wahdatan, dan sifat wahdaniyah yakni keesaan Allah. Au hislaha, telah terkait padanya atau berhubungan dengannya. Maknanya wahdaniyah atau keesaan Allah adalah sifat zat yang wajib bagi Allah. Berarti Allah Maha Esa. Dalam zatnya tidak tersusun, tidak ada duanya. Sifatnya tidak ada yang menyerupainya. Perbuatannya tidak ada pencipta selainnya. Kata auhid berasal dari kata auhiya atau diwahyukan, atau bisa dipahami secara balaghah seperti ta'alluq atau keterkaitan antara sifat dengan objeknya. Dalam hal ini sifat wahdaniyah terkait erat dengan zatnya Allah. Wa mithlu dhi, dan sifat seperti itu artinya yaitu sifat zat lainnya. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa bukan hanya wahdaniyah yang terkait dengan zat Allah, tetapi juga sifat-sifat lain yang setara seperti ilmu, iradah, hayah, dan lain sebagainya. Iradatun wal ilmu, sifat iradah atau kehendak dan ilmu merupakan sifat yang melekat pada zatnya Allah dan terkait ta'alluq dengan objek secara ajali. Lakin ammadhi, tetapi objek keterkaitannya berbeda dan lebih luas. Artinya meskipun sama-sama sifat zat, jenis dan cakupan objek yang diketahui oleh masing-masing sifat berbeda. Contohnya, sifat qudrah hanya terkait dengan hal mungkin. Sifat ilmu mencangkup semua mungkin, mustahil, dan wajib. Sifat iradah hanya terkait dengan hal mungkin yang akan diciptakan atau tidak. Sifat wahdaniyah terkait dengan zat Allah. Begitu juga sifat-sifat zat lainnya, seperti kehendak dan ilmunya. Namun cangkupan keterkaitannya berbeda-beda sesuai objeknya masing-masing. Wa amma aidan wajiban wal mumtani' wa mithlu dha kalamuhu falnattabi'. Wa amma aidan wajiban al mumtani' wa amma aidan, dan mencangkup pula, maksudnya yang dimaksud mencangkup di sini adalah sifat ilmunya Allah. Melanjutkan pembahasan dari bait sebelumnya, maka ilmu Allah mencakup wajib, segala sesuatu yang keberadaannya pasti dan tidak mungkin tidak ada, seperti wujud Allah, sifat-sifatnya yang wajib. Yang kedua yaitu mumtani atau mustahil.
Segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi, seperti Tuhan kedua, anak bagi Allah, makhluk yang lebih dulu dari penciptanya. Ini adalah salah satu keunikan sifat ilmu Allah dibanding sifat-sifat lainnya. Ilmu Allah mencakup segala kategori yang dapat dipahami akal, yaitu mungkin, wajib, dan mumtani'. Wa mithlu dza kalamuhu falnattabi'. Wa mithlu dza kalamuhu, demikian juga sifat kalam atau firmannya Allah. Maksudnya sifat kalam Allah juga bersifat ajali dan menyampaikan pengetahuan tentang semua kategori. Dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang yang wajib, yang mungkin, dan yang mustahil. Maka kalam Allah juga menunjukkan ilmunya yang mencangkup segala hal. Falnattabi, maka ikutilah. Kita wajib meyakini dan mengikuti pemahaman ini. Ini adalah seruan untuk menerima dan membenarkan ajaran akidah yang lurus, berdasarkan pemahaman sifat-sifat Allah secara benar, terutama sifat ilmu dan kalam. Dalam konteks akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sifat ilmu dan kalamnya Allah yaitu bersifat ajali, tidak berawal, tidak seperti ilmu dan ucapan makhluk. Mencangkup seluruh kategori yang diketahui akal. Dalam pemahaman hal ini, kita akan tahu bahwa Al-Quran sebagai kalam Allah juga mencangkup informasi tentang keesaan Allah, kisah para makhluk dan kehidupan dunia. Itu adalah yang mungkin ya. Penolakan terhadap kekufuran, syirik, dan kebatilan, ini adalah yang menegaskan tentang hal mustahil diterima kebenaran. Wallahu a'lam bissawab.